Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hetimelia Sari dengan NPM 22130220031 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem pernapasan pada manusia merupakan salah satu tanda vital tubuh yang paling utama. Tanpa cara kerja sistem pernapasan yang baik, seseorang tidak akan mampu bernapas, bahkan bisa berdampak pada fungsi organ lainnya. Sistem pernafasan pada manusia juga adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem pernapasan bagian atas, dan yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas ada beberapa organ di dalam sistem pernapasan bagian atas manusia, yaitu rongga hidung. Rongga hidung terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus. Sinus yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga, faring, untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Yang keempat, laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Berikutnya adalah sistem pernapasan bagian bawah. Dalam sistem pernapasan bagian bawah ada beberapa bagian, yaitu 1. Trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Yang kedua, bronkus, yaitu cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronchiolus. Yang ketiga, paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dalam relaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Dalam sistem pernapasan memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Cara memelihara organ pernapasan dalam yaitu pertama, hindari merokok, yang kedua, berolahraga, yang ketiga, hindari paparan polusi, yang keempat, menghindari infeksi, dan masih banyak lagi. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang kedua, pernapasan bagian perut. Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Pernapasan pada manusia memiliki cara kerja, yaitu ketika menarik napas,
atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Yang keempat, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang kelima, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana. Namun, di balik setiap tarikan dan hembusan napas, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Bila satu organ tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan pun bisa terganggu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.